pembelajaran PIBP kali ini kita masuk di bab berapa? Nah, apa temanya tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelas tolong disiapkan dan kita siapkan juga doa agar pembelajaran kita dapat berkah. Silakan ketua kelas. Bersiap. Mari kawan-kawan sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masuk di bab 6 di akhir semester ganjil, karena nanti kita akan memasuki di bulan Desember ujian pas ganjil ya. Ini adalah bab terakhir yang akan saya jelaskan untuk kebutuhan materi kita. Bab 6 temanya tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Quran surat ada berapa? Ada 3. Yang pertama Quran surat An-Nisa ayat 59, yang kedua Quran surat Al-Maidah ayat 44, dan yang ketiga Quran surat At-Taubah ayat 109. Nah, itu sesuai. An-Nisa 59 itu tentang perilaku taat, Al-Maidah 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, atau bahasa 19 tentang etos kerja. Kalau KI-nya tentang sikap ketuhanan, berarti kalau KD-nya kalian harus bisa apa di sini bacaannya? Terbiasa membaca Al-Quran. Dilihat KTS-nya, kalau saya tanya langsung disebut. KD nomor 1 apa? Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja adalah perintah dari Allah. Yang kedua, setelah belajar bab ini, berarti ada harapan kalian berubah sikapnya menjadi jauh lebih baik dan fokus pada apa di situ, tentang sikap taat pada aturan. Terus jadi apa lagi kalian? Jadi tanggung jawab. Terus jadi apa lagi? Kompetisi dalam kebaikan. Terus kalian jadi apa lagi? Orang yang bekerja keras sebagai implementasi. Apa itu implementasi? Sebagai pemahaman bahwa saya paham nih, habis belajar surah Al-Maidah, An-Nisa, sama At-Taubah, kalian bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik, terutama dalam hal yang tadi tanggung, lebih taat sama aturan. Kalian ada jiwa kompetisi. Apa itu kompetisi? Nah, jiwa berlomba-lomba untuk terus berbuat baik. Terus apa lagi? Menjadi etos kerja. Apa etos kerja? Reklama etos kerja. Semangat kerja. SMK ini saya mau langsung lamar kerja, Bu. Kebetulan saya udah tahu, Bu, saya mau kerja apa, passion saya di mana. Saya kayak minatnya di sini. Nah, itu masuk dari etos. Taat pada aturan, nggak ada lagi yang terlambat, nggak ada lagi yang alasan-alasan nggak sekolah bangunnya kesiangan sebenarnya, tapi alasannya sakit. Atau misalnya nggak bawa LKS, nggak bawa buku, taat pada aturan. Artinya adalah kalian tidak lagi melanggar tata termasuk di masyarakat. Apa contohnya? Contoh taat pada aturan gangguan masyarakat. Saat lalu lintas apa contohnya? Tidak berhenti di garis orang jalan. Makanya kan lihat, berhentinya bukan di belakang garis putih, tapi di garis orang jalan. Nah, itu kata penting salah satunya. Lampu merah berhenti, bukannya jalan nyelonong. Nah, sering banget kita temuin orang-orang yang tidak taat pada aturan. Tanggung jawab termasuk salah satunya. Kompetisi dalam kebaikan. Mobil saya minta tolong ambil LCD. Udah, yang bisa ngambil kan Hayaka. Mungkin Hayaka ada yang ngambil. Hayaka yang lama suka dia ambil. Apa artinya? Berarti berlomba-lomba untuk berbuat baik. Bukan inisiatif nunggu orang, nunggu yang biasanya dia. Kalau enggak kita nggak kerjain. Nah, itu namanya salah satu kompetisi dalam kebaikan. Artinya apa? Setelah belajar ini, udah harapan kalian menjadi jauh lebih taat pada aturan.
tata tertib segala macam, jadi lebih tanggung jawab, terus berlomba-lomba berbuat baik, nggak usah nungguin orang lain, kita inisiatif lebih dulu, sama lebih semangat kerja. Ya, kalau dari sekolahnya dibiasain dikit-dikit sakit, izin nggak masuk, mbak kalau udah kerja nggak bisa kayak gitu, nggak kerja pasti potong, potong, nggak ada gitu. Kalau kita nggak ada semangat dari sekarang, kita harus fokus semua dari sekarang. Itu tentang sikap. Nah, kalau KI ketiganya pengetahuan, berarti KD tiganya 3.1 adalah yang ada di papan tulis. KD-nya adalah mengenai tulis makna dari 3 Quran surat tadi, Al-Maidah 48, An-Nisa 59, atau 105, dan juga insya Allah nanti ada hadis tentang aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan juga etos kerja. Selanjutnya kalian lihat deh di bagian yang keterampilan itu ada banyak. Coba dilihat. Ada di keterampilan. Pertama, kalian jelas harus bisa membaca. Dari ketiga Quran surat tersebut di atas yang sudah saya jelaskan. Kedua, mendemonstrasikan hafalan. Nah, ada hafalan. Nanti mungkin ada yang maju ke depan, langsung menghadapkan teman yang menghafal, atau mungkin langsung di depan saya menghafalnya seperti apa. Jadi harus bisa menghafal. Yang ketiga apa? Menyajikan keterkaitan antara perintah kompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan. Ini bisa jadi dalam bentuk presentasi nanti. Jadi materi-materi yang akan disampaikan. Anak-anak jadi papan tulis di PowerPoint ada IPK KB3 pengetahuan. Bu, apa itu IPK? Ini adalah poin-poin apa saja yang harus kalian capai selama belajar di kelas terkait dengan bab 6 ini. Pertama, tadi jelas harus bisa membaca. Kedua, harus bisa menyebutkan arti atau terjemah dari 3 Quran tersebut. Saiful, bacakan surat ini misalnya. Peta, sebutkan arti atau terjemah dari apa yang sudah Saiful baca. Itu termasuk dari pembelajaran yang akan ibu Dafa misalnya baca Quran surat Al-Maidah 48. Ramzi tolong diterjemahkan, tolong diartikan. Itu namanya kegiatan yang akan ibu nilai selama pembelajaran bab. Nah, lihat di poin ketiganya, menjelaskan makna isi. Kalian sering ibu kasih tugas di bab sebelumnya, jelaskan isi kandungan, sebutkan isi. Aldo, dari tadi yang sudah Verta baca, coba Aldo jelaskan isi kandungan bla bla bla. Nah, itu termasuk dari sesi kegiatan pembelajaran itu. Selanjutnya mengambilkan contoh perahu Nayaka. Kalau tadi sudah dibaca Quran surat ini, terjemahnya ini, isi kandungannya ini, coba Nayaka analisis. Menurut Nayaka apa aja kira-kira sesuai dari Quran surat tersebut? Baik, enggak. Tapi tenang, semuanya ada di buku panduan yang kalian punya. Pakai kan kalian. Jadi nanti selama ibu jelaskan, kalian fokus di bukunya. Nanti ketika ibu tunjuk ditanya, kalian tinggal baca, tinggal sebut. Paham di sini? Paham. Tujuan pembelajaran gabungan ini adalah pertama, terbiasa membaca Al-Quran, ketiga surat tadi jelas. Yang kedua, bersikap taat pada aturan, tanggung jawab sudah dijelaskan juga tadi di KD poin nomor 2. Terus bisa membaca, menyebutkan terjemah atau arti, menjelaskan makna atau isi kandungan, mendemonstrasikan hafalan, menampilkan contoh perilaku, mendemonstrasikan hafalan, dan menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi. Ini dia. Kita masuk di bab pertama kita adalah tentang Quran surat ayat 50. Silakan, siapa yang mau mencoba membaca? Saya, Bu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
Shadaqallahul azim. Oke, baik. Alhamdulillah. Dita, terima kasih sudah membaca Quran surat An-Nisa 59. Berikutnya, anak-anak siapa yang mau mencoba membaca terjemah dari Quran surat An-Nisa 59? Ya, Ibrahim. Silakan Ibrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan pilih amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya, terima kasih Ibrahim karena sudah membaca terjemah dari An-Nisa 59. Anak-anak kembali ke PowerPoint yang Ibu sajikan di depan. Lihat terjemah ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dalam konteks ini siapa Rasul yang kita maksud adalah Nabi Muhammad. Dan ulil amri ini bahasa Arab. Bahasa Indonesia adalah pemegang kekuasaan di antara kamu semua. Nah, Ibu mau tanya, yang dimaksud dengan taatilah Allah ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya, melakukan atau mengikuti semua apa yang Allah perintahkan dan tidak mengerjakan atau meninggalkan apa yang Allah tapi lebih konteks pada bentuk besarnya adalah taatilah Allah, maksudnya apa? Kita kembali memahami apa saja yang ada dalam Al-Quran. Kalau udah ngomongin taatilah hukum Allah, berarti kan semuanya kembali kepada Al-Quran. Kedua, dalam taatilah Rasulullah atau konteksnya yang hormat, berarti kita bicara mengenai hak apa pasangan Al-Quran dan hadis. Ya, perhatikan itu semuanya konsentrasi dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Coba Ibu mau tanya, siapa yang disebut dengan pemegang kekuasaan? Kalau lagi belajar di kelas ada gurunya, berarti pemegang kekuasaannya adalah guru. Siapapun mereka yang punya aturan terhadap suatu kondisi tertentu, berarti dialah pemegang kekuasaan. Di rumah, siapa pemegang kekuasaan di rumah? Ayah atau bapak, karena dia adalah kepala keluarga. Kalau Indonesia, pemegang kekuasaan kita adalah bapak. Siapapun di ruang lingkup manapun, kalau di masyarakat berarti pemegang kekuasaannya adalah Pak RT atau Bu. Kata An-Nisa ayat 59, kalau kita beda pendapat, maka kita kembalikan semua urusan kita kepada Al-Quran dan juga kepada hadis. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Anak-anak lihat di buku panduan kalian di halaman 51, poin nomor 4, bagian penjelasan tentang isi kandungan dari An-Nisa ayat 59. Sedikit saya ringkas, sudah saya simpulkan yang ada di papan tulis. Pertama, setiap umat muslim harus taat dan patuh kepada Allah dan kepada Rasul, juga kepada pemimpin. Poin nomor 2, itu lebih spesifik, silahkan dibaca. Terhadap pemimpin atau ulil amri dalam ayat ini bersifat mutlak selama ulil amri tidak memerintahkan yang dilarang oleh Allah. Tidak dong. Apapun konteksnya, kalau kita punya pemimpin, siapapun itu pemimpinnya, entah suami atau ayahnya, atau orang tuanya, kepala sekolahnya, gurunya, kalau tidak sesuai dengan ajaran Allah, maka tidak boleh diikuti. Konteks yang boleh diikuti hanya dua, yaitu adalah Allah dan Rasul. Perintah dalam Al-Quran dan perintah di hadis. Ya, paham ya? Poin ketiga, jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan dalam urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Anak-anak, memang mungkin kalian belum masanya membedah tafsir Al-Quran, belum masanya kalian itu mentadabur terjemah Al-Quran, lalu kalian kaitkan analisis dengan kehidupan sehari-hari. Coba kalau ada Al-Quran, kalian menaati perintah-perintah atasan yang mungkin jauh dari nilai kebaikan. Anggaran di markup, bikin anggaran jauh dari angka, nanti sisanya kita bagi-bagi. Nah, itu kira-kira kalau ada perintah atasan ini gimana? Kalian, oh siap Pak, baik, kami akan bohongin dana-dananya, lalu nanti kita bagi-bagi koya-koya di luar, atau kalian benar-benar jujur aja?
Kalian diikuti nggak kira-kira kalau ada alasan gitu? Kalian dapatnya duit, nanti kan kalian dapat duit dari dana yang kalian bohongi gitu. Kira-kira gimana? Kalian ikuti nggak? Tidak boleh diikuti. Yang mana jangan ngantuk ya. Pikir lagi nih. Keempat, masyarakat harus menerima pemerintahan Islam dan mendukung para pemimpinnya yang adil. Ingat, hanya para pemimpin yang bersifat adil. Oke, lihat di depan ada manfaat bersikap taat pada aturan bagi siswa. Naya kalau dibaca. Poin pertama, kira-kira manfaatnya apa Naya? Membina kepekaan, juga akan tumbuh rasa kepekaan terhadap orang lain yang lebih juga saling menghormati dan tidak mengambil orang lain. Kalian sering masak kasih ada teman kalian yang kurang peka? Ya, iya, berarti ada banyak ya. Jangan-jangan justru kita sendiri kurang peka. Karena kita tidak terbiasa untuk bersifat disiplin. Tumbuhnya kepekaan, sifat disiplin akan tumbuh rasa kepekaan terhadap orang lain dan lebih bisa saling menghormati dan tidak mengambil hak orang lain. Kedua, Nayaka. Tumbuhnya rasa kepedulian, kita memiliki sifat aturan yang disiplin akan membuat kita memiliki integritas dan sadar bahwa kita itu berbandingan dengan orang lain jika tiba-tiba peraturan bisa saja melanggar hak orang lain. Selanjutnya, mengajarkan keteraturan dengan memiliki sifat disiplin dan keteraturan akan mengajarkan kepada kita dan orang-orang yang sekitar mengenai keteraturan dalam kecil. Saja jika ada ajaran yang semua tertib, maka kita peraturan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh yang paling kecil deh dari 3 poin tadi yang Nayaka baca adalah tentang sifat mengantri. Kalian punya apa kira-kira? Kalau orang nggak sabar ngantri itu kayak apa coba? Ya kan? Ada yang bilang antrian emosi nggak? Ya, karena dia nggak apa-apa, nggak punya rasa kepedulian, nyelap antrian, orang bercakap kayak ngantri. Saya juga bingung kalau ada contoh ngantri pakai sendal. Ada yang pernah tahu nggak ngantri pakai sendal? Ada. Tahu nggak ngantri pakai sendal? Jadi sendalnya itu yang ngantri bukan orangnya. Atau kalian sekarang lagi booming di media sosial itu adalah di kereta api banyak tempat duduk yang ditempatin tas-tas. Tahu nggak? Dia duduk nih, tapi di sampingnya ada tas-tas, sedangkan yang lain itu pada berdiri. Bingung, ini tasnya siapa? Saya mau duduk, tapi seolah nggak dibolehin, terus yang duduk sih badannya dilega-legain. Ya kan? Dia katanya buat temennya nanti yang ada di stasiun dari duduknya. Itu dia tinggal duduk, kira-kira itu boleh nggak? Boleh nggak gitu? Ya, nggak boleh ya. Kalian kalau naik kereta, temennya nggak boleh tempatin tempat duduk. Kalau nggak naik kereta, kesian kalau misalnya orang berdiri mungkin tempat duduk. Atau kalian nanti yang posisinya berdiri harus berani tanya, ini tas siapa? Tas siapa mbak? Saya mau duduk. Itu hak kalian untuk duduk karena di situ tidak ada orang. Itu lagi rame di media sosial. Orang-orang yang tempat-tempatin tempat duduk tapi nggak ada orang. Itu termasuk dari sifat yang tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki kepedulian. Termasuk dari perilaku taat kepada aturan. Oke, anak-anak. Untuk sampai saat ini kita fokus dulu di Quran surat An-Nisa ayat 59. Tugasnya adalah nanti ke depannya kita akan bikin kelompok, terus nanti kelompoknya harus ada yang mempresentasikan isi kandungan, manfaat dan juga sikap apa saja yang sesuai dengan An-Nisa ayat 59 di pertemuan berikutnya. Baik, kalau gitu Ibu sudahi saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat dari kita semua. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.